Rudal Inggris tidak berguna, Rusia berhasil bombardir Odessa. Hurrah! Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meyakini militer Rusia telah mengubah taktik dalam perang di Ukraina. Serangan rudal yang menghantam depot minyak di Odessa membuat sejumlah senjata yang dikirim Inggris tidak berguna. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Daily Mail, rentetan rudal angkatan bersenjata Federasi Rusia menghancurkan depot minyak di Odessa, kota pelabuhan bagian selatan Ukraina, Minggu 3 April 2022 pagi waktu setempat. Serangan dahsyat di Odessa dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya, Rusia memastikan depot minyak di Odessa adalah sumber suplai bagi pasukan militer Ukraina di Mykolaiv. Pagi ini, roda laut dan udara presisi tinggi menghancurkan kilang minyak dan 3 fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekat kota Odessa, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, di mana bahan bakar dipasok ke sekelompok pasukan Ukraina ke arah Mykolaiv. Lanjut pernyataan tersebut. Kabar serangan rudal Rusia itu sudah sampai ke telinga Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Aksi militer Rusia yang menyerang kota dengan menggunakan rudal berbasis peluncuran laut jelas membuat ribuan senjata yang dikirim Inggris tidak berguna. Oleh sebab itu, Johnson kabarnya telah memberikan pernyataan kepada kabinetnya untuk mengirim rudal pertahanan udara berbasis peluncuran laut. Salah satunya adalah rudal Harpoon yang sangat diinginkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seorang anggota intelijen Inggris yang identitasnya dirahasiakan mengkonfirmasi keinginan Johnson untuk segera mengirim rudal kendali pertahanan udara berbasis peluncuran laut. Perang belum berakhir, tetapi sasaran sudah ditempatkan. Mereka sedang berkonsentrasi di selatan. Sasaran selanjutnya adalah Odessa, ucap anggota intelijen Inggris tersebut. Bukan tank yang akan datang di Odessa, melainkan sejumlah kapal. Senjata anti-tank ringan generasi lanjut tidak akan bekerja, katanya. Perang diplomatik berkobar, Rusia usir 10 diplomat negara Baltik. Perang diplomatik antara Barat dan Moskow telah meningkat secara signifikan setelah serangan militer Rusia di Ukraina. Sejumlah negara Eropa mengusir utusan Rusia. Terbaru, Rusia membalas dengan mengusir 10 dari Estonia, Latvia, dan Lituania. Menyusul langkah serupa yang dilakukan negara-negara Baltik itu pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya menyatakan protes tegas terhadap tindakan provokasional dan tidak dapat dibenarkan dari negara tersebut. Berdasarkan asal timbal balik, Rusia mengusir 4 pegawai kedutaan Lituania, 3 pegawai kedutaan Latvia, serta 3 perwakilan Estonia, baik dari Moskow maupun Saint Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari RT Rabu 30 Maret. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia dalam jangka waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan untuk keberangkatan pegawai misi diplomatik Rusia di negara Baltik, kata kementerian itu. Pada 18 Maret, 3 negara Baltik mengatakan beberapa diplomat Rusia persona non grata menuduh mereka melakukan tindakan yang diduga melanggar konvensi Wina tentang hubungan diplomatik serta menyebarkan disinformasi dan membenarkan tindakan militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa semua pengusiran diplomat Rusia yang tidak berdasar akan mendapat tanggapan yang tepat. Terlepas dari peringatan ini, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia mengusir diplomat negaranya secara tidak adil. Pengusiran baru terjadi setelah Rusia memerintahkan 3 diplomat Slovakia untuk meninggalkan Moskow dalam waktu 72 jam sebagai tanggapan atas pengusiran diplomat Rusia dalam jumlah yang sama oleh negara itu. Bulan ini beberapa negara lain mengambil langkah serupa. Polandia mengusir 45 diplomat, hampir 3/4 dari jumlah total misi diplomatik. Alasannya sama, dicurigai melakukan spionase. Pada hari Selasa, Belgia, Irlandia, dan Belanda bersama-sama mengumumkan pengusiran lebih dari 40 diplomat Rusia dari negara mereka. Israel telah jatuhkan 5.500 bom di negara-negara Arab.
Data baru menunjukkan pesawat-pesawat tempur Israel telah melakukan ratusan misi di Timur Tengah dan menjatuhkan ribuan amunisi ke negara Arab selama 5 tahun terakhir. Komandan Angkatan Udara Israel, Maijen Amikam Norkin, mengungkapkan kampanye udara brutal yang telah dilakukan oleh Israel dengan impunitas yang hampir menyeluruh melalui data drop. Sejak 2017, pesawat Israel menghantam sekitar 1.200 target, menjatuhkan dari langit lebih dari 5.500 amunisi dalam 408 misi, termasuk pemboman brutal di jalur Gaza pada 2021 yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina. Serangan itu juga telah menghancurkan infrastruktur sipil di landasan yang terkepung selama pemboman yang menempatkan jalur Gaza pada risiko kelaparan dan penyakit. Sebagian besar serangan Israel terjadi di Suriah, di mana negara Zionis itu berusaha mencegah Iran mendapatkan pijakan di selatan. Sementara Israel bersikeras bahwa mereka menargetkan fitur militer, mencegah penyelundupan, warga sipil sering terjebak dalam serangan udara seperti dikutip dari Al-Arabi. Sebelumnya pada bulan Maret dilaporkan bahwa 2 warga sipil tewas ketika jet Israel menghantam sasaran di dekat Damaskus. Israel menggambarkan kegiatannya di Suriah sebagai kampanye perang antar perang. Rezim Suriah memiliki pertahanan anti pesawat tua buatan Rusia yang tidak mampu bertahan melawan jet Israel berteknologi tinggi. Ada juga laporan bahwa perwira Rusia memberitahu operator Suriah tentang pertahanan udara yang lebih maju untuk mundur selama serangan Israel. Pertahanan udara rezim Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh sebuah pesawat Rusia selama serangan udara Israel pada tahun 2018. Pesawat Israel juga digunakan untuk efek yang menghancurkan selama serangan Israel di Gaza pada Mei 2021. Menurut PBB, selama serangan itu 260 orang di Gaza, setidaknya 129 dari mereka warga sipil, termasuk 66 anak-anak tewas. Pemerintah setempat melaporkan bahwa 2.400 unit rumah menjadi tidak layak huni, sementara lebih dari 50.000 unit rusak, lebih dari 2.000 fasilitas industri, perdagangan, dan jasa hancur atau rusak sebagian.